Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Yang kali ini tuh kita bakal ngebahas bagaimana cara rendering arsitektur untuk eksterior part 3. Oke, sebenarnya untuk untuk konten rendering arsitektur ini tuh sudah ada ya part 1 dan part 2-nya, dan di sana juga sudah lengkap saya jelasin gimana cara ngerendernya. Cuman karena ini model berbeda, jadi ya udah saya buatin tutorial juga gitu. Semisal kalau ada viewers baru yang nggak sempat nonton part 1 dan part 2, mereka langsung nonton part 3-nya gitu. Jadi biar mereka ngerti ya. Oke, kita bakal langsung mulai. Di sini sudah ada sebuah modeling yang saya download dari 3D Warehouse, dan pembuatnya ini bernama Desire Sphere ya. Jadi yang model ini tuh Desire Sphere. Selanjutnya setelah saya download, saya modifikasi kembali sehingga menjadi model baru dan juga desain baru gitu. Jadi ya secara nggak langsung inspirasi desainnya ini dari Desire Sphere atau si pembuatnya ini gitu. Semisal kalian sudah mempunyai modelnya, kalian tinggal langsung buat scan ya. Jadi yang pertama itu kalian buat scan, karena scan ini adalah view yang akan kalian pakai untuk menjadi objek yang nantinya akan dirender gitu. Oke, setelah kalian sudah buat scan-nya ya, terus kalian aktifin bayangannya. Nih, shadow yang ada di sini. Kenapa harus pakai bayangan? Ya, karena salah satu persyaratan agar membuat renderan 3D kalian itu terlihat bagus harus ada bayangan gitu. Ya, bisa dibilang membuat 3D kalian itu lebih masuk akal gitu ya. Oke, setelah misalnya kalian sudah munculin bayangannya, kalian pakai style yang ini, construction documentation style ya. Ganti, jadi biar putih aja backgroundnya. Terus bayangannya kalian atur-atur aja sendiri ya, sesuka hati kalian gitu. Kalian tinggal atur-atur bayangannya seperti ini ya, kurang lebih. Oke ya, kurang lebih seperti inilah. Ntar kita setting dulu bayangannya. Kayaknya ini, nah, buat kesini. Nah ya, jadi seperti inilah ya bayangannya. Terus tinggal kalian export ya. Jadi kalian langsung export aja di sini di 2D ya, 2D grafik. Terus pilih format PNG kalau seandainya belum PNG. Kita ke exterior arts PNG. Oke, tinggal di export. Kalian tunggu prosesnya. Sambil nunggu prosesnya, kita bakal jelasin dulu ya sedikit ke teman-teman kelebihan dari renderan arsitektur ini gitu. Jadi kelebihan rendering arsitektur ini itu banyak banget ya kelebihannya. Yang pertama, kalian bisa pakai di spek laptop yang low end, dan juga kalian bisa menyajikan sebuah gambar yang bagus atau dengan style yang bagus tanpa harus menggunakan software atau program rendering seperti 3D Max, V-Ray, Enscape, D5 Render, Lumion, dan sebagainya gitu. Walaupun saya sudah searching juga, dan juga beberapa kali muncul di FYP Reels Instagram saya itu software rendering yang namanya Enscape ya. Yang namanya Enscape itu cukup ringan gitu, cukup bagus untuk dipakai sebagai alternatif rendering untuk spek laptop yang low ya, laptop atau PC yang nggak terlalu bagus ya, yang low end ataupun medium gitu. Tapi kita nggak bakal pakai itu gitu, dan kita juga nggak bakal terlalu menguras VGA ya, karena kita bakal hanya pakai export PNG dan juga Photoshop gitu. Ya, jadi sebenarnya semisal kalau ada aplikasi atau software program rendering yang ringan, untuk renderan arsitektural itu jauh lebih ringan gitu, jauh lebih ringan dan lebih cepat ya. Oke, setelah misalnya kalian sudah ekspor tadi ya, kita sudah ekspor tadi, ini kita exit dulu, nggak kepakai. Ini kita exit dulu, dan selanjutnya kita sudah exit tadi ya.
kita bakal tarik ya ini hasilnya ArchPNG tadi. Kita buka dulu ya, hasilnya seperti ini, dan kita bakal tarik ke Photoshopnya. Di sini saya sudah buka program Photoshop, tinggal drag aja, tarik ke Photoshop, dan kita bakal seleksi ya, atau selection objek yang akan kita pakai. Jadi kalau kita pakai semua ini itu kepanjangan ya, kepanjangan. Kita hanya pakai sampai sini aja sepertinya ya. Ya kurang lebih sampai sini. Set. Nah, terus Ctrl X. Setelah kalian Ctrl X, kalian new, itu bakal otomatis kebentuk yang sudah kalian Ctrl X tadi. Ctrl V. Nah, jadinya seperti ini. Dan ini kita exit aja gitu. Oke, sudah jadi seperti ini, sebenarnya sudah bisa dipakai ya. Cuman perlu saya ingatkan kembali di beberapa konten saya itu mengenai bagaimana cara membuat tampilan rendering view 3D yang bagus itu adalah dengan memakai 3 prinsip, yaitu adanya foreground, background, dan midground gitu. Ya, jadi kita bakal bakal tambahin ya, walaupun sebenarnya saya lihat ya beberapa style rendering arsitektur seperti ini tuh tanpa harus menggunakan background di belakangnya itu nggak masalah ya, nggak masalah gitu ya, bagus juga kelihatannya. Cuman ya kita tambahin aja, kalau bisa ditambahin ya kita tambahin gitu. Oke, kita bakal pakai ini. Nah, jadi sudah ada awan yang sudah saya download, tinggal diperbesar aja ya. Kalian perbesar aja seperti ini, terus dicentang, pindahin ke belakang ya, pindahin ke belakang. Bentar, ini sepertinya kurang besar. Nah, kurang lebih seperti inilah. Oke, terus tinggal diseleksi lagi nih. Jadi nggak semua yang kita pakai, kita cuman mau pakai sampai sini doang aja ya. Jadi ini seleksinya sampai sini ya. Nah, terus tinggal di Ctrl C, Ctrl D, Ctrl F lagi. Sisanya ini kita delete. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal dirubah gitu. Tinggal dirubah warnanya, disesuaikan ya. Ini tinggal kalian kira-kira aja warnanya sudah bagus atau enggak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini warna yang akan kita pakai ya. Selanjutnya tinggal kalian tambahin elemen-elemen pelengkapnya, atau di bagian depan sini nih ya, foregroundnya itu kita pakai orang-orangan ya, untuk membuat objek dari modeling kita itu terlihat lebih hidup gitu. Saya sudah sempat buat ya, tapi dengan style yang berbeda sih. Jadi kita ambil orangnya aja, biar nggak usah lagi biar nggak usah lagi kita seleksi yang bukan PNG, kita buat PNG gitu kan. Kita buka aja ini. Nah, ini ada beberapa orang yang sudah saya buat. Ini style berbeda ya, jadi beda juga dengan style tadi. Saya lupa bilang, untuk rendering arsitektur itu ada beberapa style. Nah, kalian bisa lihat nih. Kalian bisa lihat di sini ya, bakal berbeda dengan style yang barusan tadi. Oke, setelah ini kita kecilin ya. Tinggal kecilin aja orangnya. Kurang lebih seperti inilah. Nah, untuk orang-orangnya ini kalian juga bisa buatin bayangan sebenarnya. Tinggal ngikut kemana bayangan bayangan objek dari bangunannya ini. Tinggal ngikut kemana bayangan objek dari bangunannya gitu. Oke, setelah itu
kita tinggal cari tambahan lagi ya, tambahan lagi. Misalnya di sini kita mau tambahin tanaman rambat ya, kita ambil aja dari sini. Karena ini udah saya buat PNG gitu. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini ya. Bentar. Ini ambil lagi, tambahin ke sini ya. Nah, terus dikecilin ya, Ctrl T. Tarik aja ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita tambahin lagi nih. Orang naik sepeda. Soalnya kalau saya ngedit kembali untuk orang yang naik sepeda ini, itu bukan PNG, jadi ribet lagi gitu. Kalau harus di edit. Kurang lebih seperti ini. Oke. Karena ini agak ke depan ya dia. Orangnya agak ke depan. Jadi objeknya itu lebih besar. Oke, jadi seperti ini. Ntar. Ini ada yang nyangkut. Nah, ini delete aja. Dan selanjutnya ini kita pakai juga. Tinggal pindahin aja. Kalian perlu banyak ngedownload modeling-modeling seperti ini. Untuk apa? Untuk mempercantik renderan kalian gitu. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Kayaknya bagusan kita samain aja ya besarnya ini di sini. Soalnya kalau semisal kita taruh dia di depan sini nih, itu lebih besar gitu. Karena dia objek yang ada di depan kan. Nah, jadi besarin lagi sedikit biar nggak terlalu sejajar. Ya, kurang lebih seperti ini besarnya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kalian tambahin pohon ya. Pohon itu banyak ya, banyak pohon-pohon berupa pohon sketsa. Kalian tambahin, masukin aja, terserah pohon sketsa seperti apa. Semisal ini. Nah, ini kan pohon sketsa nih. Tambahin aja di sini. Oke, ini tinggal di selection ya. Ctrl E, hapus, delete. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, tambahin pohonnya. Ini taruh di belakang. Nah, jadinya seperti ini. Oke, dia ada di depan objek ini ya, pohonnya. Terus untuk pohon di sebelah sini tuh kita pakai, cari lagi ya, cari lagi pohon. Ini sepertinya bagus sih. Tinggal Ctrl W, terus Ctrl E, Ctrl W lagi, terus delete. Oke. Nah,
Jadi seperti ini, dan selanjutnya kita bakal taruh pohon di belakang ini. Untuk pohon di belakangnya itu pakai pohon ini nih, bagus sih pohon sketsa ini. Buat lebih besar. Nah, ini seperti ini. Terus tambahin lagi pohon ini kayaknya bagus deh. Taruh lagi. Selection lagi ya. Jangan lupa di selection. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian Ctrl E, terus delete. Tinggal dilihat aja sih, yang mana yang belum ke selection. Yang kelihatan ya, yang kelihatan banget gitu. Kalau yang nggak terlalu kelihatan nggak usah. Oke, ini kan kelihatan nih. Nah, jadi ya kalian harus banyak-banyakin download ya, download file berupa pohon sama orang sketsa gitu. Tinggal delete aja. Kalau sudah seperti ini, kalian taruh di belakang, dibesarin kurang lebih seperti inilah. Oke. Menurut saya kayaknya kurang bagus ya pohon yang ini. Hapus saja ya, kurang bagus sih pohon yang ini. Kita pakai beberapa jenis pohon aja. Ctrl V lagi, ini taruh di bagian depan objek. Iya, kayak kurang bagus aja sih kalau saya lihat. Kurang cocok lah dengan stylenya gitu. Oke, ini sudah. Terus sepertinya ini udah hampir selesai ya. Nah, ini hapus nih. Ini hapusnya jangan kaku ya. Ini soalnya bayangan yang ke bawah dari ini. Sebenarnya bisa dihilangkan. Cuman nah, ribet lagi gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita udah nambahin mulai dari pohonnya, terus dari orang ya, aktivitas orang yang ada di sini, dan selanjutnya burung. Nah, burung tuh kita tambahin dulu. Ini udah nggak kepakai ya, kita exit aja. Ini tinggal ini kita pakai. Dan setelah itu kita butuh yang namanya matahari ya. Jadi kita butuh yang namanya matahari. Untuk matahari itu saya sudah buat di render eksterior sebelumnya. Kita bakal buka kalau nggak salah ini. Nah ya, ini ambil terus pindahin aja gitu. Cara buatnya simpel, tinggal kalian buat saja ellipse tool, terus diwarnain warna kuning ya. Warna kuning, selebihnya tinggal kalian atur ya transparannya gitu. Ini ada di belakang objek. Nah,
kurang lebih seperti ini mataharinya. Terus kita mau buat ini sih, pancaran-pancaran matahari gitu ya, kurang lebih seperti inilah. Jadi kita ambil dulu pakai warna kuning ya. Kita buat dulu di sini ya layar. Kita namain layarnya sinar ya, biar nanti gampang kalau mau di copy. Terus diwarnain ini. Nah, Ctrl D, kurang lebih seperti ini. Ctrl T, kecilin ya, kecilin. Terus ini Ctrl J lagi, sejajarin aja. Ctrl J lagi, sejajarin. Terus ini Ctrl J. Nah, copy ke sini. Terus ini lagi Ctrl J. Copy lagi ke sini ya. Terus Ctrl T. Ini kurang lebih seperti inilah hasilnya ya. Kurang lebih seperti ini. Terus ini dan ini Ctrl T, miringin lagi. Nah, ambil lagi ke sini. Terus ini dan ini juga Ctrl T ya. Jadi seperti ini. Oke. Terus ini kita klik semua ya, yang tadi sudah kita buat, pindahin ke belakang karena ini adanya di depan. Pindahin ke belakang nih, sinar kopi. Salah. Nah, ini ke belakang ya, ke belakang sini. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, itu tinggal apa lagi nih? Burung ya, burung. Ini sudah ada burung. Tinggal kita ambil lagi. Terus taruh di sini nih. Ini burung yang ini ambil ya, agak diperbesar dikit ya. Oke. Nah, ntar kayaknya salah, burungnya bagus di sini. Ya, jadi burungnya ada di sini. Ini kita copy juga nih burungnya yang ini. Oke, kita copy ya. Burung ini tuh kita copy ke sini. Oke. Ctrl T, terus nah, ini kayaknya harus diturunin deh pohonnya ini. Nah, ini jadi hidup ya, gambarnya jadi hidup. Untuk burung ini kayaknya nggak perlu deh, udah terlalu rame ya. Terlalu rame gambarnya. Ini aja dikasih ke sini. Oke. Terus apa lagi ya? Ya, mungkin sudah seperti ini ya. Terus apa lagi ya?
Oh ya, terakhir kalian buatin nama kalian. Semisal ini. Ini kalau misalnya kalian yang ngedesain. Nah, ini ada di sini aja nih. Oke. Ya, kurang lebih seperti inilah hasil dari rendering arsitektur untuk model kali ini. Nah, kalau sudah kalian buat namanya seperti ini, oh ya, jangan lupa kalian buat objeknya transparan. Ya, jadi buat objeknya transparan. Ini biar apa? Biar fokusnya itu ke ini, ke bangunan ya. Nah, ini klik aja. Kalau burungnya udah transparan sih. Oke, ini juga diklik, ini klik, ini klik, ini klik, klik semuanya ini. Oke, kita buat objeknya transparan. Ya, jadi seperti ini. Nah, di 50 ya. Ini dibuat juga transparan nih. Intensitas transparannya samain aja. Untuk orang-orangnya ini kayaknya coba. Oh iya, orang-orangnya ini kecuali orang ya. Kita buat ini terlalu transparan banget. 80 lah. Nah, ini juga ganti ya. Jadi 80. Nah, kurang lebih seperti inilah hasil rendering arsitektur. Dan ya, thank you juga untuk pembuatnya dari Desire Spare yang sudah modeling ini, dan saya mendownload kembali, terus saya modifikasi kembali ya modeling yang sudah saya download sehingga melahirkan sebuah desain baru gitu. Jadi thank you untuk Desire Spare. Terus jangan lupa untuk support terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan juga channel ini itu semakin berkembang. Oke, saya Ardi pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.